Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya itu belum siap untuk masuk dalam persaingan industri 4.0. Bahkan Indonesia itu belum selesai dengan industri 3.0. Dengan 3.0 itu saja belum selesai kita. Apalagi ingin menyambut industri 4.0 ini. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ada beberapa hal yang menurut saya ingin saya sampaikan terkait bagaimana ketidaksiapan kita terhadap 4.0 ini gitu. Yang pertama, di tingkat pemerintahan itu sendiri sampai sekarang walaupun pemerintah menggalakkan e-government itu juga tidak terwujud. Seharusnya program ya katakanlah yang pertama seperti transparansi informasi publik misalnya. Kalau seandainya kita bicara era 3.0, era komputer, di saat itu digagas pertama kali tahun 1950-an, kemudian tahun 1975 Microsoft hadir. Dasar pertama Microsoft hadir itu ditulis oleh Bill Gates, bahwa landasan berpikir dia itu bagaimana dia bisa menyatukan alat yang berada di tempat terpisah. Jam di dinding, kalkulator di atas meja, mesin tik di atas meja, TV di satu tempat, itu disatukan dalam satu ruang yang kemudian disebut sebagai Microsoft. Nah, Aceh, kita khususnya di Indonesia belum selesai dengan Microsoft. Bagaimana pergerakan Microsoft itu begitu cepat. Mulai dari katakanlah di era Bang Wira, dan saya sempat merasakan itu era DOS. Masih komputer tabung dan tabung deehan. Kemudian baru masuk ke tabung potret gitu kan. Dari era DOS masuk ke Windows 98, kemudian masuk ke Windows Millennium. Mungkin kalian tidak sempat merasakan atau memakai aplikasi-aplikasi seperti ini. Kemudian dari 95 pertama, Microsoft 95, Microsoft 98, kemudian ke Windows Millennium, kemudian Windows XP, baru kemudian Windows XP, Vista, dari Vista sudah ke Windows 10 sampai Royong, ya kan? Yang kita rasakan hari ini di Windows 10 atau katakanlah di Windows 2000. Jadi kita tidak selesai dengan tahapan-tahapan itu. Teknologi tidak menunggu kita. Di belahan dunia yang berbeda, mereka sedang menuju ke era 4.0. Kita sedang bergelut dengan era 3.0. Nah, kenapa saya katakan kembali ke hal tadi, misalnya di pemerintah terkait transformasi informasi publik, katakanlah seharusnya pemerintah itu sendiri menyiapkan platform yang detail terkait akses informasi publik. Tidak harus ada komisi informasi untuk melakukan sengketa-sengketa ketika data tidak diberikan oleh pemerintah, khususnya akses informasi publik. Makanya saya katakan kita tidak siap, itu di pemerintah ya. Bahkan tahun 2009 saya pernah menawarkan sistem informasi manajemen daya. Itu tahun 2009 saat 2008 dinas badan daya digagas. Itu saya akomodasi dari sistem informasi manajemen kampus di UI yang baru dicetus. Bagaimana anak-anak daya, anak-anak pesantren itu bisa memanfaatkan absen digital, fingerprint lah sekarang, sehingga kertas absen itu tidak menumpuk. Kemudian bagaimana diberi kemudahan misalnya anak-anak dayak membayar SPP sama dengan mahasiswa di beberapa universitas Jakarta waktu itu, kerjasama antar bank. Jadi anak dayak juga memiliki kartu ATM yang terkoneksi dengan pesantren. Selanjutnya ada sistem SMS Gateway. Waktu itu seingat saya baru pertama kali digagas oleh BINUS, seingat saya ya. Jadi orang tua itu bisa mengecek kehadiran anaknya, kemudian nilai anaknya melalui satu SMS. Waktu itu
lang saboh gampong ngalah saboh HP. Walaupun sistem HP-nya poliponik atau monoponik. Itu belum bicara 3G, belum bicara 4G dan lain sebagainya. Ini mantan poliponik. Mantan kartu Telkomsel itu 1 juta 2 juta harganya. Di dunia yang lain, di saat kita sedang bergelut dengan harga kartu internet segitu, mereka sudah menjelang ke industri cyber 4.0. Jadi hal-hal seperti ini sampai sekarang itu tidak dilakukan oleh pemerintah, khususnya di Indonesia. Begitu juga di tingkat legislatif, seharusnya rapat paripurna itu kita saksikan live. Bisa sambil ngopi di 3-in-1, bisa sambil tidur di kamar, kita bisa saksikan rapat paripurna DPR secara live. Ini tidak ada. Apalagi bicara kebijakan-kebijakan yang menurut saya hari ini, baik di tingkat Indonesia ataupun di tingkat provinsi, ini sama ya, kondisinya sama. Justru menggambarkan ketidaksiapan kita. Begitu juga di kawan-kawan milenial yang bergelut dengan informasi-informasi sampah. Kalian bisa lihat di YouTube, yang mendapat banyak viewer dan subscriber itu kontennya sampah. Para artis berevolusi ke YouTube, yang membuat kreator-kreator lain mati. Ini menandakan ketidaksiapan kita dalam menghadapi, dalam bersaing konten-konten positif yang ada di platform YouTube. Jangan cerita dulu kita bikin YouTube, bikin platform yang sama seperti YouTube. Ini tidak. Seharusnya kalau bicara revolusi industri 4.0, kita ada putra-putri di Indonesia itu yang menjadi pendiri, katakanlah buka YouTube, YouTube misalnya, yang sama cara kerjanya, yang sama industri persaingannya seperti YouTube atau Google. Makanya saya sering katakan, di dunia ini cuma 2 negara yang tidak dikatakan negara. Yang pertama Vatikan, itu Vatikan negara, tapi tidak masuk sebagai negara. Yang kedua Google. Google itu negara non-border state, dia tanpa batas, dia bisa masuk ke segalanya. Nah, bagaimana sebenarnya dampak ketika nilai-nilai kebudayaan itu tidak dimasukkan di dalam digitalisasi? Ya seperti kasus yang baru kami hadapi, Google Translate. Google Translate itu adalah proyek AI terbesar di dunia. Google Translate. AI itu artificial intelligence, itu bahasa mesin. Dia ada neural machine Google. Jadi dia menerjemahkan input data, input kata, setiap kata itu sekitar 500 juta kata yang diinput oleh Google Translate setiap hari. Tetapi bisa menyinggung yang menurut kami rasial. Kan ada tuh Translate Aceh diterjemahkan bajingan. Ini dampak negatif dari ketidaksiapan salah satu segmentasi dari industri 4.0. Ketidaksiapan kita ini apakah bisa dikaitkan bahwa masyarakat Aceh itu terjebak pada ideologi? Oke, kalau dikatakan terjebak, saya pikir juga tidak. Hanya saja kita belum menemukan formulasi menyesuaikan diri dengan ideologi, katakanlah dengan agama, kemudian katakanlah dengan budaya, sehingga kita sedikit linglung bagaimana melakukan filterisasi informasi-informasi yang bersifat positif, program-program yang bersifat positif sebagai media kampanye, katakanlah. Saya ingat dulu waktu pertama-pertama keluar game-game yang berbasis Visual Basic, ada game yang diciptakan oleh milenial Amerika waktu itu, waktu masa-masa Osama bin Laden masih diburu. Itu ada game tembak Osama bin Laden. Kan ada apa? Di game Flash. Itu basisnya Visual Basic. Jadi tembak, gitu kan. Nah, seharusnya Aceh waktu itu juga melakukan hal yang sama dengan game berbasis budaya. Dan kemudian digagas oleh teman-teman MIT, Masyarakat Informasi Teknologi. Ada Tengku Farhan sini, nggak ada ya. Nah, digagas namanya game Lada Si Cupak. Itu basisnya Visual Basic waktu itu. Seharusnya hal-hal seperti ini bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan ke bentuk aplikatif, gitu kan, yang bersifat aplikatif
dan bisa diakses, bisa mendapat keuntungan, nilai kebudayaannya terjaga, nilai sejarahnya bisa dikembangkan, dan itu bermanfaat dibandingkan dengan game-game yang memang menyesatkan ya menurut saya itu. Makanya salah satu dampak kebudayaannya hal-hal seperti itu. Di sisi yang lain, dampak dari 4.0 ini tidak ada lagi interkoneksi personal. Ya. Nyawat telepon pakai upi, terus pakai dia upi itu sampai keroro HP, main game atau WA atau apa. Itu salah satu dampak yang paling real kita rasakan. Belum lagi kesadaran di tingkat masyarakat di kampung. Orang tua kita katakanlah, mungkin anak-anak yang masih kuliah, kawan-kawan yang masih kuliah, ketika dulu ya waktu era-era laptop, ketika kita minta belikan laptop, respon orang tua kita itu lebih bagus mengeluarkan uang untuk membeli sepetak sawah dibandingkan membeli laptop. Getim gak bilang daripada nggak beli laptop, ukur laptop. Begitulah sederhana ya. Nah ini bentuk dari ketidaksadaran atau belum adanya kesadaran di tingkat orang tua di kampung, atau katakanlah perangkat di kampung. Nah, dampak yang paling besarnya secara pendidikan, kalau berbicara kita masuk dalam pertarungan revolusi industri 4.0, sudah seharusnya tidak ada lagi kuliah-kuliah yang jurusan bahasa Inggris. Nggak perlu. Kalau bicara itu, ini dampaknya ya, dampak negatif. Untuk apa kalian harus kuliah jurusan bahasa Inggris? Google Translate udah ada. Berapa ribu bahasa kalian bisa tahu, paham dengan adanya platform seperti Google. Nah, kemudian jurusan komputer misalnya sudah selesai. Kita melewati era itu yang hari ini masuk ke era cyber. Era dimana kalau di Eropa itu sudah masuk ke era dimana kita tidak lagi bertatap muka. Puai gelap orang depan istilahnya. Tapi kalau di tingkat saya Bang, saya cuma bisa merasakan, saya belajar hacking otodidak, mulai dari Visual Basic, JavaScript, HTML, Python sampai ke Enable. Belajar bagaimana melakukan hacking ke kartu ATM, kredit card. Saya sampai di situ, pernah mencoba ngehack situs pemerintah Aceh untuk ngetes sistem security sistem mereka. Gitu. Waktu itu tahun-tahun 2000-an terakhir, gitu kan. Saya hanya sampai di situ. Hanya sampai belajar website ataupun ngehack website pakai aplikasi hijack. Membuat aplikasi untuk membuat virus Terabit namanya waktu itu. Hanya sampai di situ waktu masih virus love. Ya, mungkin kalian nggak tahu virus love itu virus yang bisa menggandakan folder di komputer waktu itu. Masih dengan XP remote mengendalikan komputer orang lain dengan aplikasi. Nah saat ini tidak ada lagi era-era komputerasi seperti itu di luar. Tetapi kita justru terlewatkan hal-hal seperti ini. ABPT memang untuk tak belajar hal-hal seperti ini. Apalagi untuk belajar bahasa Inggris misalnya, yang memang lagi tidak dibutuhkan. Hanape hale awarun dia ulwaya ada hanya bahasa Inggris. Google Translate. Bahkan dia rekam loh. Kan ada itu alatnya, gitu kan? Nah, di sini membuktikan dampak negatif pendidikannya seperti itu. Selanjutnya dampak terhadap tenaga kerja. Kalau menurut saya, mindset dunia terhadap industri 4.0 ini kan mindset besarnya kapitalis di belakang. Penyedia provider yang akan menguasai. Makanya ketika Yahoo dan Google tidak sanggup bersaing, Yahoo dong. Ketika Friendster dan Facebook tidak sanggup bersaing, Friendster dong. Aplikasi media sosial. Sebelum ada Facebook kan Friendster. Sebelum Friendster itu ada bergaul.com namanya. Saya sempat pakai aplikasi sosmed pertama itu. Masing-masing aplikasi email itu ada aplikasi sosial medianya. Waktu masih Telkom menguasai dengan plaza.com atau hotmailnya. Nah, era hal seperti ini yang sebenarnya tidak siap kita hadapi kemudian, sehingga memberi dampak yang besar terhadap penyambutan revolusi industri ini. Kita nggak siap.
Pegah dempu je. Bicara revolusi industri itu tidak sekedar bicara sistem informasi. Tidak. Tidak sekedar bicara mengawali bisnis startup. Bukan. Bukan sekedar itu ya. Bukan semata-mata soal itu. Tetapi bicara penguasaan terhadap sesuatu dengan menggunakan media cyber, dengan menggunakan bahasa cyber. Kalian bisa bayangkan mungkin 20 tahun atau katakanlah 100 tahun ke depan tidak ada lagi sepeda motor hari ini. Yang ada satu orang satu pesawat. Bagaimana lalu lintas udara? Tidak lagi bicara kemacetan. Apakah itu mustahil? Tidak. Eropa setiap mengeluarkan produksi film-film metrik itu adalah nilai yang dianut oleh mereka dan kemudian akan diwujudkan. Transformer misalnya, Spider-Man. Kalian tahu kan kalau Spider-Man itu kan ada musuhnya itu Prana nih, gitu. Sona nih yang musuh. Ya Popo yang pakai apa tuh namanya, kayak speed, jet ski gitu. Sekarang sudah ada. Baiklah rokok yang kena. Sekarang sudah ada. Kalau dulu itu pakai tabung gas ini. Jepang. Kalau sekarang udah selesai. Di luar kita masih bicara menciptakan konten Gojek misalnya. Masih bicara seperti itu. Masih bicara sinkronisasi data. Dalam hal pendidikan seperti saya katakan tadi, museum itu tidak ada lagi bentuknya itu fisik. Sudah bicara digital. Pustaka itu tidak lagi bicara fisik, sudah bicara digital. Nah, bagaimana kita harus membangun kemandirian itu? Kalau menurut saya, yang pertama yang menjadi sekat paling kuat di dalam melakukan filterisasi filterisasi 4.0 ini sehingga nilai-nilai itu terjaga adalah nilai kebudayaan. Ini khusus misalnya seperti kita di Aceh. Nilai kebudayaan kita itu include sinkron dengan nilai agama. Sehingga hal ini bisa terjaga gitu ya. Tidak bias bagaimana memanfaatkan sistem informasi. Saya nggak bicara 4.0 karena memang kita tidak siap untuk masuk ke sini. 3.0 aja kita belum selesai. Jadi seperti Bang Wira katakan tadi atau seperti Bang Pahlevi katakan tadi, tidak ada lagi kertas dan lain sebagainya. Seharusnya kita udah selesai di 3.0 itu. Tidak lagi bicara 4.0. Kalau bicara 4.0 kita masuk ke gedung pemerintah itu tidak ada lagi security, tinggal sensor mata misalnya gitu kan. Bahkan bisa seperti EKTP. Makanya saya katakan kita gagal. EKTP itu dari 13 sistem identifikasi security system, Indonesia memakai 3 sistem identifikasi security, Pak. Mata, makanya waktu bikin KTP digital udah ambil retina mata. Yang kedua sidik jari digital, yang ketiga chip yang ditanam di EKTP. Seharusnya kalau bicara kesiapan kita cukup dengan 1, karena di antara 13 sistem identifikasi itu mata yang paling tidak bisa dimanipulasi. Dan sistem security ini biasanya hanya ada di gedung-gedung tertentu, di Amerika di CIA, di FBI misalnya. Kalau kita masukkan ada nonton film, alat scan iris namanya, di scan mata kita untuk identifikasi yang terubah nek, terubah cucur kayak durian. Dengan satu scanning itu. Makanya saya bilang hal untuk menyambut seperti ini, hal-hal seperti ini, revolusi industri ini, kita siapkan mental, kemudian mempersiapkan diri dengan materi-materi cyber, tidak sekedar ngevlog misalnya, tidak sekedar memanfaatkan platform orang lain, tapi bagaimana berpikir seperti Bill Gates dulu berpikir, bagaimana alat-alat yang terpisah ini bisa kita satukan. Ya, bagaimana sekali tekan tombol, kalau sekarang udah sampai situ kan, sekali tekan tombol kita dijemput misalnya. Nah, bagaimana sekali duduk atau 3 bulan duduk kita sudah selesai S2 atau S3. Itu. Terima kasih ya.